Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi kali ini aku udah pilihin satu film horor psikotes yang seru banget nih guys. Film ini juga sempat viral loh. Judulnya Sisi. Ceritanya tentang seorang influencer positif 5. Namanya Sisi, yang ternyata punya rahasia besar guys. Pokoknya ini ngeri banget sih, kalian tonton aja deh ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys buat like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi di awal film kita bisa lihat nih, ada sebuah film yang nunjukin persahabatan dua bocil. Mereka tuh lagi ngevlog ala-ala gitu. Nah, salah satu bocil tadi yang rambutnya keriting sekarang udah dewasa, namanya Sisi. Sesuai kayak judul filmnya. Sisi ini adalah influencer terkenal guys, followernya aja udah 200 ribuan. Biasanya kontennya tentang renang di pinggiran gitu. Pokoknya benar-benar positif vibe. Setelah ngonten, awalnya Sisi mau nyantai-nyantai aja di rumah. Tapi dia keinget harus belanja bulanan. Ya udah nih, dia milih-milih barang di supermarket. Sampai tiba-tiba nggak disangka dia malah ketemu sama cewek rambut pirang ini, yang ternyata sahabat masa kecilnya dulu guys. Yang ada di awal film tadi. Yang bikin video sama Sisi, namanya Emma. Di situ mereka ngobrol-ngobrol karena udah lama nggak ketemu. Emma juga kaget ngeliat Sisi yang sekarang udah jadi influencer terkenal. Abis itu, Emma jadi ngajakin Sisi buat ke sebuah pesta gitu. Di pestanya, Sisi bener-bener ngerasa happy guys. Kenalan sama orang-orang baru. Seru-seruan nikmati pesta. Bahkan Emma juga jadi ngajakin Sisi ikut liburan sama teman-temannya. Mereka mau healing ke alam katanya. Pas pulang pesta, Sisi jadi ngeliatin barang-barang masa lalunya. Ada video rekaman Sisi dan Emma. Dulu mereka janji bakal jadi sahabat selamanya. Saking semangatnya nih mau pergi besok, Sisi sampai mewarnai rambutnya jadi pink. Biar sama kayak video masa kecilnya dulu. Keesokan harinya, Sisi berangkat ke tempat janjian. Dia jadi ikut liburan bareng Emma dan teman-temannya yang ada di pesta kemarin. Perjalanan, semua orang kelihatan happy banget. Sampai tiba-tiba, Sisi tahu kalau mereka tuh bakal liburan juga sama cewek yang namanya Alex. Yang waktu kecil satu sekolah bareng Sisi dan Emma. Di situ, Sisi yang nyetir langsung jadi nggak fokus sampai nabrak kang guru yang nyebrang. Udah gitu, selama perjalanan, Sisi kelihatan benar-benar gelisah. Bahkan pas udah sampai villa, Sisi juga sampai nggak mau turun dari mobil. Nah, karena udah jauh-jauh sampai situ, ya udah, Sisi akhirnya masuk villa. Nyusulin yang lain. Ngelihat kedatangan Sisi, cewek rambut pendek ini langsung narik Emma keluar. Jadi ini guys, yang namanya Alex. Alex juga kelihatan banget kalau nggak suka sama si Sisi. Dia marah, kenapa Sisi diajak liburan? Nah, tapi ya udahlah. Sisi ke situ bawa kotak persahabatannya dulu sama si Emma dan nunjukin tuh rekaman video mereka dulu. Dimatiin dong TV-nya sama si Alex. Udah gitu, pas makan malam juga, Sisi jadi kayak nggak dianggap. Bahkan Alex juga makin ngeremehin Sisi. Dibilang influencer abal-abal. Sisi yang sedih langsung izin ke toilet. Dan dia berusaha nenangin diri. Untungnya followernya di sosmed sering ngasih komentar positif. Sisi senang bacainnya. Dia semangat lagi dan ngerasa kuat. Punya 200 ribuan follower. Di situ, akhirnya Emma nyusulin Sisi. Dia berusaha ngehibur supaya Sisinya nggak kepikiran. Nikmatin aja lah liburannya. Malamnya Sisi tiba-tiba ngalamin mimpi aneh. Wajah Alex jadi elastis dong, kayak adonan. Ya, tapi cuma mimpi kan? Pas kebangun, Sisi nemuin sebuah surat di meja. Ternyata yang lain udah pergi duluan piknik di sungai. Katanya sih nggak enak ngebangunin Sisi, jadi kalau mau ya Sisi nyusul aja. Ya udah, Sisi langsung buru-buru nyusul. Pas sampai Sisi malah kedenger kalau dia nih lagi diomongin. Jadi ternyata waktu kecil Alex dan Sisi musuhan guys.
Bekas luka membekas di pipi Alex ternyata gara-gara Sissy. Makanya sekarang Alex jadi benci banget sama dia. Nggak lama pas yang lain udah mencar, Alex tiba-tiba manggil Sissy. Jadi dari tadi si Alex tuh udah tahu Sissy ada di situ. Makanya dia sengaja ngomongin Sissy biar Sissy tahu kalau dia masih benci. Sissy berusaha minta maaf tapi bekas luka di wajahnya Alex nggak bisa hilang. Alex yang emosi langsung ngerekam video pakai HP-nya Sissy. Di situ Alex ngomong kalau si Sissy bukan influencer positif, tapi psikopat yang jahat. Videonya mau diupload ke akunnya Sissy yang terkenal. Sissy nggak mau dong karirnya hancur, jadi sebelum ke-upload, handphonenya itu direbut. Dia nggak peduli kalau Alex sampai jatuh. Videonya sih nggak ke-upload ya, tapi sekarang Sissy jadi panik. Karena kayaknya dia udah nggak sengaja bikin si Alex meninggal. Gawat nih kalau sampai ketahuan yang lain. Dan akhirnya terungkap waktu kecil si Sissy emang sering digangguin sama gengnya Alex. Karena kesel dikatain mulu, Sissy akhirnya ngelawan dan ngelempar mukanya Alex pakai sekop. Sampai akhirnya lukanya ngebekas di wajah Alex sampai sekarang. Sissy ini emosinya emang gampang kepancing guys. Dan dia nggak mau kan yang lainnya sampai tahu kalau dia udah menghabisi Alex. Jadi dia bawa tuh tubuhnya Alex, mau disembunyiin. Udah gitu, Sissy juga ngerebut kalungnya yang dipakai Alex. Karena kalung itu tuh tanda persahabatan sama Emma. Sissy ngerasa yang pantas jadi sahabatnya Emma ya cuma dia. Alex nggak boleh. Setelah nguburin Alex, Sissy papasan nih sama cowok ini, temannya Emma yang ikut liburan juga. Sialnya, Alex yang terkubur langsung ketahuan. Cowok ini sadar kalau itu perbuatan Sissy. Dia langsung kabur. Sayangnya, cowok ini malah lari ke pinggir jurang. Dia terpojok dan gak ada jalan buat kabur. Supaya aksinya gak ketahuan, gak pakai mikir, si Sissy psikopat langsung ngedorong cowok itu. Nah, gak lama, Emma balik ke sungai nyariin Alex. Dia malah keseret arus. Cewek rambut kepang ini masih betah rebahan di hutan. Sementara cewek rambut panjang ini balik ke villa. Ngeliat ada cewek itu di villa, Sissy langsung punya ide. Sissy ngadu nih, bilangnya Alex udah ngelukain dia. Cewek rambut panjang ini percaya dan langsung bantuin ngerawat lukanya Sissy. Nah, tapi di situ cewek ini juga tetap ngebelain Alex. Katanya ya wajar aja, Alex masih marah. Luka di wajahnya parah kan? Ngedenger itu, si psikopat ini langsung emosi lagi. Cewek itu didorong sampai dibiarin mati tenggelam di bed up. Di sisi lain, gak disangka Alex ternyata masih hidup guys. Padahal udah dikubur ya. Tapi ternyata tadi dia cuma pingsan. Balik lagi ke Sissy. Setelah menghabisi cewek tadi, dia langsung panik buru-buru kabur nih. Di tengah jalan, mobilnya malah di-stop sama si cewek rambut kepang. Nah, daripada perbuatannya ketahuan, si psikopat akhirnya nekat aja mau menghabisi semuanya sekalian. Termasuk cewek rambut kepang ini. Dia kebut mobilnya, dan karena si cewek ini nggak pakai sabuk pengaman, dia langsung kelembar keluar. Sebenarnya cewek itu masih hidup, tapi ngeri banget guys. Langsung dilindas mobil sama Sissy. Di tempat lain, Alex berusaha ngelapor polisi kan. Sinyalnya itu buruk. Pas udah bisa, belum sempat ngomong, handphonenya malah mati, habis baterainya. Sementara, setelah menghabisi orang-orang, si psikopat balik lagi ke villa. Dia nyari-nyari sahabatnya, si Emma. Niatnya, Sissy mau ngebohong yang ngelakuin semuanya itu Alex, bukan dia. Kondisi Sissy emang udah kacau banget guys. Ngomong sendiri, ketawa-ketawa sendiri, dan dia ngejalanin rencananya, dia gebuk-gebuk dirinya sendiri. Sampai kelihatan babak belur. Habis itu dia nge-live minta tolong, seolah-olah dia ini korban. Followernya pada percaya. Udah gitu, gak lama Emma yang baru balik ke villa langsung panik ngelihat kondisi Sissy yang terluka. Dia mau nyari handuk buat ngelap luka Sissy. Dia malah nemuin mayat si rambut panjang tadi yang disembunyiin Sissy di bawah kolong. Di situ Sissy langsung ngebohong kalau Alex pelakunya. Ya, tapi emang gak bisa dibohongin gitu aja. Soalnya dia ngelihat kalung Alex sekarang dipakai Sissy. Apalagi dari kecil Sissy udah bibit-bibit psikopat. Karena udah ketahuan, Sissy jadi nabok kepalanya Emma. Bahkan sampai pingsan.
Pas tersadar, Emma udah terikat di kursi, mulutnya juga ditutup lakban, tapi dikasih senyum. Sisi kayak udah gila guys, dia ngajak Emma main, nyetelin video mereka dulu, karena memang ini satu-satunya sahabatnya. Makanya Sisi jadi kayak terobsesi. Nah, pas ada kesempatan, Emma langsung berusaha ngelepasin talinya. Dan dia langsung balik nyerang Sisi. Gak mau kalah, Sisi juga ngelawan. Di situ Sisi jujur kalau semua temannya Emma udah dihabisi. Karena Sisi itu maunya Emma cuma temenan sama dia doang. Gak boleh sama yang lain. Nggak denger itu, Emma yang udah marah banget sama Sisi, akhirnya ngebakar kota persahabatan mereka. Dan dia juga langsung nelpon polisi. Sisinya sekarang ngamuk banget nih, kecewa sama Emma, dan langsung nyerang habis-habisan. Pas mereka lagi bertarung, Alex tiba-tiba dateng nih. Sialnya karena tadi matanya terluka gara-gara Sisi, penglihatan Alex sekarang jadi kabur. Dia malah salah sasaran dong. Dia nyerang Emma sampai tewas. Sementara lagi, polisi yang baru dateng ngiranya ya Alex nih pelakunya yang jahat. Langsung ditembak. Yang lebih membingungkan, di situ tadi Sisi sempat ngerekam Alex yang lebih menghabisi Emma. Gara-gara itu, nantinya kasus jadi viral di mana-mana. Netizen ya jadi percaya kalau Alex itu psikopat yang udah menghabisi teman-temannya sendiri. Sementara Sisi yang psikopat asli malah makin disayang. Karena dia dianggap korban yang hebat, bisa selamat dari kejadian itu. Bahkan setelah viral, follower Sisi jadi makin naik dong, sampai 10 juta. Dia semakin terkenal. Waduh, endingnya benar-benar membingungkan ya guys. Sebel banget, yang psikopat asli malah happy ending. Gimana menurut kalian? Kesel juga nggak sama endingnya? Coba komen dong di bawah. Kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku dengan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.